Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 5 algoritma pemrograman kelas A angkatan 2024 ingin membuat suatu program yang mana program ini merupakan tugas besar dari mata kuliah ini, yang mana program yang akan kami buat selaku kelompok 5 yaitu program kuis matematika. Baik, langsung saja kita buat. Pertama saya sudah buat folder kelompok 5. Lalu saya buat lagi folder untuk buat program gamenya, yaitu kuis MTK. Oke, setelah itu di bawah di dalam folder kuis matematika ini akan ada file-file yang merupakan kelas yang akan kami gunakan dalam program ini. Yang pertama yaitu kelas konfigurasi.py. Jadi kelas konfigurasi ini sebenarnya fungsinya itu dibuat untuk menyimpan semua nilai pengaturan dalam bentuk konstanta di satu tempat. Nah, tujuannya itu adalah agar mudah untuk mengubah aturan dalam game seperti skor atau waktu tanpa harus kita mencari-cari di dalam file logika utamanya nanti. Jadi pertama kita akan impor OS. Nah, kita akan impor OS dulu. Jadi kita mengimpor OS ini untuk berinteraksi dengan sistem operasinya, yang mana ini digunakan untuk mendeteksi jenis OS atau jenis Windows atau lainnya untuk perintah membersihkan layar. Jadi kita tambahkan komentar di sini untuk mendeteksi OS untuk perintah membersihkan layar. Lalu setelah itu kita di sini membuat suatu variabel yang namanya itu skor kemenangan, yaitu kita pasang 5. Nah, ini pengaturan. Jadi ini adalah konstanta untuk menentukan skor pemain supaya menang ya. Nah, setelah itu kita buat lagi perintah clear-nya. Jadi kita buat sebuah variabel di mana konstanta ini menyimpan perintah teks untuk membersihkan layar terminal. Jadi ini adalah contoh penggunaan dari operator ternary di dalam Python untuk membuat kode lebih ringkas. Jadi kita buat di sini L, lalu salah os.name sama dengan oke,
else clear. Di sini adalah konstan jadi konstanta perintah teks ya itu membersihkan terminal. Nah, lalu kita ada tombol ya. Di sini kita akan tentukan juga tombol pemainnya di tombol pemain satu. Jadi kan di sini sistemnya itu rebutan. Jadi siapa yang lebih dahulu menekan tombol yang telah ditentukan ini, dia yang akan menjawab terlebih dahulu. Jadi kita di sini tambah komentarnya yaitu ini adalah konstanta ya untuk menentukan tombol yang digunakan pemain. Nah, lanjut kita masuk ke saya mau untuk memisahkan dulu ya. Ini adalah bagian dari pengaturan gameplay. Jadi ini adalah pengaturan lalu kalau ini pengaturan pemain ya. Lalu ada pengaturan waktu juga. Tuh, kita juga atur waktunya dimana di sini kita akan membuat variabel yaitu waktu buzzer. Waktu buzzer ini maksudnya waktu atau durasi bagi pemain untuk menekan buzzer. Jadi buzzer itu maksudnya ini ya, waktu untuk menekan tombol salah satu tombol ini setelah soal muncul. Jadi kalau misalkan tidak ada yang menekan, maka akan lanjut pada soal berikutnya. Jadi ini waktu supaya untuk menunggu respon dari pemain itu apakah menekan atau tidak. Jadi kita pakai 2,0 detik ya. Ini waktu untuk pasarnya. Nah, konsultasi sih Nah, setelah itu kita juga menentukan durasi dari menjawab. Jadi ketika pemain sudah menekan tombol itu dalam menjawab ya. Jika pemain sudah menekan, kita kasih waktu 8 detik saja. Ini durasi untuk pemain menjawab. Oke.
Jadi seperti ini saja ya. Untuk konfigurasi ini sebenarnya simple saja di dalamnya. Langsung kita lanjut ke dalam eh, ke dalam file berikutnya, yaitu adalah file eh, file game ya. Kita masuk ke file gamenya. So, kita masuk ke pemain aja dulu ya. Kita buat eh, kelas pemain dulu. Jadi di kelas pemain ini kita buat kelas. Oh iya, kalau di dalam konfigurasi ini tidak ada kelas ya. Ini cuma aturan dalam menentukan tombol, kemudian waktu, kemenangan. Jadi ini bukan kelas. Ini kita pakai kelasnya itu di sini. Jadi sebenarnya total kelasnya itu yang digunakan itu hanya mungkin kurang dari 6 ya, karena konfigurasi ini tidak dihitung. Kita masuk saja. Di sini kita kita pakai nama dengan str, istilahnya. Ini ya begini ya. Password dan tombol ya. Jadi definite-nya ini adalah atribut dari pemain ya. Ada namanya, ada tombol yang yang harus dia tekan kalau ingin menjawab, lalu ada skornya yaitu 0. Lalu kita masuk ke def tambah skor. Jadi di sini ada sel kemudian sorry, tambah poin cuma self saja ya. Di sini kita menambah skor saja, yaitu self dot score plus sama dengan 1. Jadi setiap poin itu setiap menjawab 1 soal itu akan bertambah 1 poin. Lalu ada def dapatkan nama. Nah, ini untuk bisa mengembalikan nama saja ya. Jadi kita return so oke. Jadi sebenarnya kelas ini adalah jadi fungsi dari file ini secara keseluruhan adalah untuk mendefinisikan atribut dan metode dari pemain. Nah, kemudian di metode dapatkan nama ini untuk metode getter untuk mendapatkan nama pemain saja ya, simple ya, untuk mengembalikan nama pemain saja. Kemudian kita dapatkan nama. Nah, dapatkan nama ini dapatkan nama. Nah, ini untuk um,
dapatkan skor, sorry, kan sudah dapatkan nama, dapatkan skor ya. Di sini kita mau mengembalikan skor dari pemain. Ini simpel, tinggal return self score ya. Lalu ada def kita mau juga dapatkan tombol dari ini ya, tombol pemain. Return juga, ini cuma return saja ya. Nah, jadi ya inilah keseluruhan dari atribut dan juga metode dari pemain. Lalu kita lanjut lagi ke kelas selanjutnya, yaitu ada kelas soal. Di sini ada kelas soal yang berisi ya isinya itu adalah soal dari kuisnya nanti ya, soal. Nah, di sini kita import random, input library random. Fungsinya apa? Fungsinya kita untuk mengakses fungsi-fungsi yang berhubungan dengan angka acak. Jadi kita nanti angka yang akan muncul di dalam soal itu kita akan acak supaya lebih seru ya dan lebih bervariasi. Nah, jadi kita di sini import random, lalu kita buat kelasnya, kelas soal matematika ya, soal matematika. Oke, langsung saja kita tentukan dulu atributnya apa. Jadi atribut itu ini ada levelnya. Jadi dia punya level ya. Jadi dia punya level nah, di sini kita pakai atribut yang sifatnya itu private. Nah, ini berarti Python itu akan secara aktif mempersulit akses ke atribut ini dari luar kelas. Jadi kita menyembunyikan detail internal atau jawabannya dan hanya menyediakan metode publik ya untuk cek jawabannya nanti, untuk berinteraksi dengan soalnya gitu. Jadi kita di sini yang menjadi pertanyaannya. Oke, kita pakai ini dulu, terus jawaban juga kita privat, tentu ya, jawabannya kita privat, pertanyaan kita privat supaya tidak bisa diakses sembarangan. Buat soal level. Nah, lanjut, kita di sini buat fungsi buat soal dulu, buat soal dan level ya. Jadi ini metode termasuk metode protected yang dimana dia berisi logika utama untuk menghasilkan pertanyaan dan jawaban berdasarkan level ya. Jadi levelnya itu nanti ada mudah,
atau easy, ada normal, ada sulit, atau hard gitu. Jadi ada 3 level. Jadi if ini di sini kita pakainya bahasa Indo saja. If mudah, ya, if mudah, A sama dengan random. Nah, di sini kita pakai random nih. Random dot radian. Nah, karena di sini mudah, kita pakainya ya 1/20 saja ya. Random B dengan random radian sama ya. Lalu operator, ya di sini operator untuk soal yang mudah itu kita operatornya random ya, random choice. Nah, cocok ini kita pakai tambah atau kurang saja karena mudah ya, soalnya itu mudah. Lalu di bawahnya itu kita pakai self dot jawab pertanyaan ya, pertanyaan sama dengan berapakah. Nah, ini berapakah hasil dari A. Nah, A tambah B ini ya, kalau operatornya itu. Kalau else ini kan operator itu dia ini sama saja, dia beda di dalam operatornya saja, di atas tambah, di bawahnya itu kurang. Lalu sorry ada yang lupa. Jadi kita juga tentu harus ini ya, harus masukin jawabannya. Jawabannya A tambah B. Nah, di sini juga sini kita masukin juga ya, self ini sama saja. Oke, selanjutnya kalau elif ya, elif levelnya itu levelnya eh, levelnya itu sedang atau bukan sedang sih, normal aja ya, normal. Kalau untuk normal sendiri itu nanti soalnya kita akan buat tetap tambah kurang, cuman eh, ada tambah kurang ada kali juga gitu. Dan angkanya itu radian, apa, jarak angkanya itu lebih besar ya. Di sini random random. Nah, ini benar nih dari 1 sampai 50 kita pakainya. Kemudian ada sorry B, biasanya pakai random lagi, random radian ya, untuk mengacak angkanya dengan eh, jarak angkanya itu dari 1 sampai 25 aja. Nah, di sini operatornya apa? Operatornya itu ya seperti yang saya bilang tadi ya, operator itu dia acak random choice ya, choice. Dia uh, ada tambah ya, bisa tambah, bisa uh, bisa kurang ya, bisa kali juga, bisa berbentuk kali juga ini. Oke ya, oke sudah itu if. Nah, ini bagi ini juga operator logikanya sama ya uh, dengan level sebelumnya. Nah, jika operatornya sama dengan tambah, nanti dia akan menambah, lalu setelah itu setelah ditampilkan ya soalnya, nanti ditentuin juga jawaban benarnya itu berapa. Nah, gini aja kita tap-tap aja ya, karena
pertanyaan ya sama aja sebenarnya. If ya, kalau pertanyaan operatornya itu kurang, kalau setelah diacak nih operator yang terpilih itu kurang, maka akan pertanyaan yang diberikan adalah kurang, lalu kita di sini program akan menentukan jawabannya itu berapa sebenarnya. Ini lagi else, ini sebenarnya sama aja ya, dan tap-tap aja karena supaya cepat. Nah, selanjutnya kalau sulit, kalau sulit, iya, nah ini sebenarnya sama aja ya, sama saja ya gitu. Eh, Logikanya sama saja. Ya kayak begini, logikanya itu akan menentukan angka yang lebih besar, kemudian karena ini sulit ya, dia itu akan eh, apa namanya? Dia itu akan operatornya itu akan campur gitu, dia akan campur. Nah, pada itu di sini ada tiga tiga variabel yang akan kita bikin, karena ada tiga eh, operator yang akan kita campur gitu ya. 100 ininya nya pakai 3 sampai 50 aja, kita pakai C juga 1 sampai yang 25 dah, 20 aja ya. Nah lalu kita self pertanyaan, nah ini kita begini aja, operatornya itu udah pasti ada kali dan tambah ya, kita pakai operatornya itu campuran ada kali dan tambah, self jawabannya ya ini. Oke, setelah kita membuat soal dan menentukan jawaban, ya kita mau mendapatkan jawabannya dong, kita membaca agar program itu bisa mendapatkan atau mengembalikan jawabannya. Di sini dapatkan jawab pertanyaan, oh kita dapatkan pertanyaannya dulu, bisa juga kita cek jawaban, ya dapatkan jawaban yang benar gitu. Nah, kita pertama dapatkan pertanyaan dulu ya, ini tinggal mengembalikan dari eh, pertanyaannya ya, tinggal membalikin, tinggal solve dot pertanyaan aja sebenarnya ya. Ups, yang salah mau dulu. Kenapa di ini sih? Deh, lalu udah cek jawaban. Nah ini kita cek jawaban dulu ya, jawaban yang diinput dari jawaban yang diinput oleh pemain yang mendapatkan uh, giliran dalam menjawab jawaban pemain ya, jawaban pemain ini kita pakai integer karena kita pakai integer ya, kan matematika. Lalu kita try dulu, try eh try kita try return dengan self jawaban ya, set value error. Nah, jadi ini kita mau cek jawabannya sebenarnya untuk apa namanya ya, kita mau ngecek jawabannya apakah jawabannya itu sudah sesuai dengan format yang seharusnya ya. Nah begitu, apakah jawabannya itu sudah sesuai dengan seharusnya.
Oh, sampai ya. Oke, lanjut. Tadi saya mau dapatkan jawabannya. Oke, dapatkan jawaban. Jadi karena ini, jadi secara singkat, cek jawaban tadi itu untuk mengecek apakah jawaban yang diinput itu sudah benar apa tidak, apakah sudah bentuknya integer atau enggak, gitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu jawaban. Oh, sorry. Di sini juga selain dicek jawaban, selain untuk mengecek apakah jawabannya eh, sudah atau tidak, juga untuk mengecek apakah jawabannya itu sudah cocok dengan jawaban yang benar, gitu ya. Dan metode dapatkan jawaban ini untuk mengambil jawaban benar dari soal. Oke, ya, cuma ini saja untuk soal 1.py. Kita lanjut ke file berikutnya, yaitu di tampilan ya. Jadi kita juga menggunakan kelas tampilan supaya tampilan itu lebih eh, bagus dilihat oleh user ya. Oke, ini tampilan kita pakai import. Ada beberapa library yang kita gunakan. Yang pertama OS, lalu import free, lalu ada import konfigurasi ya, konfigurasi import. Kita import bagian data clearnya. Nah, clear ya. Oke, ini jadi di dalam kelas ini, jadi itu digunakan khusus untuk menangani semua hal yang berhubungan dengan tampilan, dan ini memisahkan ya logika tampilan dari logika inti permainan di gameplay nantinya. Oke, kita langsung saja buat kelas tampilannya. Kelas tampilan. Jadi kita di dalam kelas tampilan ini akan ada kelas subkelas, yaitu kelas warna. Ini ada header. Headernya itu nanti warnanya sudah tiga cocok.
lanjut. Jadi sebelumnya saya mau jelaskan itu bagian import re, import yang ini re, dia itu diperlukan untuk regular expression ya. Jadi maksudnya itu digunakan untuk menghapus pada warna. Jadi untuk konfigurasi ya, ini untuk mengimpor konstanta tadi yang sudah kita gunakan dari file konfigurasi. Lalu selanjutnya kita lanjut aja di biru. Ini semuanya ini nantinya ya, di kelas warna ini itu kode untuk mereset warna kembali ke defaultnya ya. Oke. Dan oh, maksud saya bukan itu. Jadi kelas warna ini nantinya dia itu menjadi kelas internal untuk menyimpan kode-kode warna ANSI atau ANSI agar mudah digunakan. Dia untuk menyimpan kode warna saja. Di sini 03 ada chain absen 33 sedangkan ada hijau ya. Oke, 92 ada sini kuning pas sekali, merah pas sekali, lalu sini reset ini masuk saya tadi. Jadi dia ini fungsinya untuk mereset warna kembali ke default. Nah, di sini ada tebal di sini satu tetap, dan ada garis bawah. Nah, garis bawah ini oke, ini saja. Lalu nantinya setelah itu kita buat lebar konsol ya. Jadi kita tentuin lebar konsolnya. Konsolnya itu 60. Jadi lebar konsol ini dia adalah lebar tampilan game dalam satuan karakter ya, untuk konsistensi layoutnya nanti. Seperti itu. Nah, sini kita buat static method ya. Jadi sebenarnya nanti sini bawah itu ada panjang dari visual ya, panjang visual dan teks. Jadi fungsi ini adalah fungsi dari metode ini atau function ini adalah untuk bantuan protected ya, untuk menghitung panjang teks yang terlihat di layar dengan cara menghapus kode warna dari ANSI sebelum dihitung. Ini penting untuk perantaraan dari teks berwarna. Jadi ini penting untuk perantaraan teks warnanya itu berwarna gitu ya. Oke, langsung saja kita retro nilai bola shoot. Apa yang error di sini?
ini tampilannya ada yang error. Oh, saya lupa. I'm Oke, jadi ini ya. Jadi sebenarnya fungsi dari kode ini yaitu tadi untuk menghapus kode warna ANSI sebelum dihitung. Ini penting ya untuk peretaan teks berwarna. Itu fungsi utamanya ya. Lanjut, kita masuk ke selanjutnya. Static node atau pusat teks. Kita buat dulu di
tampilan dot lebar konsol tool kurang 2. Oke, lalu spasi total uang visualisasinya. Oke, lalu kita if itu ya total itu terlalu, jika teksnya itu terlalu panjang ya, itu jangan dibuat spasi negatif. Itu maksudnya ya. Jadi artinya itu kita kalau teksnya itu terlalu panjang, kita tidak mau membuat spasinya itu menjadi negatif, jadi kita buat. Lalu di sini spasi kiri, spasi kiri, spasi total kita bagi dua, spasi kanan itu spasi total, kita buang spasi kiri. Oke, jadi di sini kita bagi sisa spasi untuk sisi kiri dan kanannya. Lalu kita gabungkan semuanya itu menjadi satu baris teks ya, yang sudah di tengah, dengan cara kita return fbk kayak oke, bisa lah. Dengan spasi kiri, kiri X. Oke, lanjut. Ada yang error ya di sini. Oh, saya lupa sih. Oke, selanjutnya kita start lagi, kita def
tampilan hidden. Oke, lalu hidden Oke, kuis matematika seru. Jadi sebenarnya fungsi dari bersihkan layar ini dia fungsinya itu menggambarkan header utama game ya. Jadi yang muncul pertama kali itu ini. Jadi sini headernya kita membuat teks header dengan warna dan stylenya itu tebal. Ini akan tampil pertama kali di layar itu yang paling atas nanti nih. Quiz game game quiz matematika seru gitu ya. Lalu kita next ke kita mau mencetak bingkai atasnya ya dengan cara kita print print dua. Oke, sebagai kita ini pakai alt, kode alt itu dua kosong tiga. Oke, lanjut sekali ini ya, ya. Jadi ini kita mencetak bingkai atasnya, lalu kita mau mencetak teks header yang sudah dipusatkan ya dengan cara kita print tampilan dot pusatkan dot garis bawah yang maksudnya teks header teks ya, begini sebenarnya. Oke gini ya. Oke, selanjutnya jadi kita bikin ini lagi, cabangan lagi ya, if judul judul tampilan dot warna dot kuning.
Ini kalau ada set ini ya. Di sini saya sudah kita kelewatan satu, maaf. Nah, ini dia. Nah, di sini udah beda lagi nih, Dev. Tampilkan gambar header ya. Ke judul. Nah, di sini. Oke, lanjut. Lalu kita mencetak bingkai bawahnya ya. Jadi ini kita lagi membuat apa namanya, mencetak bingkai bawahnya, gitu ya. Itu bingkai bawahnya sudah jadi. Kita lupa di sini, aduh. Tuh, ya, oke. Lalu kita lanjut lagi. Jadi sebenarnya game header ini dia itu fungsi untuk menggambarkan header utama game ya. Lalu bersihkan layar tadi yang saya lupa ya, saya lupa tadi menambahkan metode ini. Ini dia untuk apa namanya, memanggil perintah sistem ya untuk membersihkan layar terminal gitu. Kita lanjut di kita buat langsung lagi, yaitu gambar depan.
satu. Oke. Lalu di sini akan disediakan dari sana. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan kodenya. Method. Ini kita buat apa namanya? Membuat suatu metode yaitu gambar jawabannya. Di sini buat function gambar buat jawaban jawaban detik bisa waktu soal. Buat lebar bar lebar barnya lebar konsol lebar konsol blok dari sini. Oke, warna warnya kenapa tampilkan tampilan ya. Dot hijau. Dari kita pasang 0,25 aja ya. Ini merah, kalau videonya kuning gitu ya.
Tadi saya kemudian kali barbar isi blue from berikan warna tebal jawab warna tebal eh 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 itu berwaktu
pesan ini nantinya untuk um, apa ya namanya ya, dia itu mencetak pesan dengan gaya tertentu ya, misalnya sukses, error, info, dan lain-lain ya. Di sini kita pesan, oh, ada ini ya, pesan, tipe, if, sukses, dia ada warna dot bisa tampilkan warna hijau ya, warna hijau sini. Nanti ada ikon ya, seperti ini ya, saya siapkan ya, bisa oh, oke. Dan di sini oh, di sini kita print, sisa print. Wow. Oke, ini sudah sampai sini saja untuk bagian tampilannya. Ada yang error ya, tampilan. Oke, ini sudah benar terusnya. Selanjutnya kita masuk ke eh, kelas selanjutnya, yaitu di kelas itu adalah game PY ya, game PY. Jadi nanti di sini kita akan mengimport beberapa beberapa library seperti time, kemudian ada import trading, kemudian ada import by keyboard. Nah, keyboard ini untuk namanya ya,
Eh, Karena kita kan pakai keyboard untuk eh, apa namanya, untuk tombol player satu dan player 2 supaya bisa menjawab. Jadi di sini kita pakai ini. Ya, langsung saja. Konfigurasi. Oh yes. Kita selanjutnya itu umumkan pemenang ya. Misal pemana pemain, oke, lalu tampil tampilan tampilan astaga, tampilan gambar header yang selesai. Lalu pesan selamat buat lanjut, cetak pesannya. Kita pakai icon baiknya.
kita lagi buat dev mulai. Di dev mulai ini eh, dia itu adalah satu-satunya metode publik utama ya, yang jadi dia itu menyembunyikan semua kerumitan internal seperti setup game, proses ronde dan lain-lainnya. Dan di baliknya, lalu penggunaan kelas ini hanya perlu tahu satu hal: panggil mulai untuk menjalankan game. Nah, gitu ya. So, lalu di sini sound dot set up game satu tuh. Sini ada while kita gunakan so so jadi kita di sini punya konsepnya itu struktur kontrol atau game loop, di mana loop while true ini akan dia itu menjadi jantung dari permainannya. Jadi dia itu akan terus menjalankan ronde baru sampai kondisi kemenangan if else di bawah nantinya itu terpenuhi, yang kemudian akan menghentikan loopnya itu dengan break. Jadi di dalam setiap if else-nya itu nanti akan membreak programnya supaya berhenti. Jadi selama tidak di break atau selama tadi antara percabangan itu tidak terpenuhi, if else ini atau if elif ini tidak terpenuhi salah satunya, maka akan berulang terus. Di sini kita akan solve oh siap proses ronde ya, kita bisa bilang ronde ya. Nah, if solve dot pemain satu, aduh, dan dapatkan skor lebih dari 9, skor self kan pemenang ya. Nah, if ini sama aja sebenarnya. Oke, dan di sini kalau misalnya belum ada yang terpenuhi, kita ulang dan rondenya kita tambah jadi satu. Jadi akan keterangan rondenya itu akan bertambah satu setiap perulangan gamenya gitu ya. Ini kita print ke apa ya, telah bermain ya, telah bermain aja, telah bermain gitu ya. Oke, ini saja. eh oke oke untuk bagian game.py-nya seperti ini. Kita tinggal menambahkan main.py ya. Di sini kita akan menjalankan program utama kita di main.py. Jadi caranya itu adalah from game file game, kita import um, game tulis, aduh, game tulis ya.
Jadi kita mau mencoba membuat titik masuk utama program di mana fungsinya hanya untuk membuat instance dari game quiz dan memulainya. Jadi kita di sini try dulu quiz quiz lalu quiz bagus lalu accept accept sekian ASCII supaya mudah kita print jadi error yang tidak terduga. Kalau misalkan ada error-error yang tidak kita duga, nanti akan munculnya program akan mengembalikan kalimat ini. Print program berhenti on ulang ya. Oke, ini saya sih sebenarnya. Kita coba jalankan ya teman-teman. Oke, mari kita coba jalankan ya. Oke, ada error sedikit. Oh, ini salah nih. Harusnya sini bukan main. Nah, oke, bismillah. Coba kita jalankan. Oke, kita coba mainkan ya player 1 misalnya, namanya player 2. Kita yang gampang aja. Jadi sebenarnya dimainkan 2 orang ya, bukan 2 orang player sungguhan, bukan komputer ya seharusnya. Coba kita mainin aja dulu. 8 kurang 2 6. Jawaban benar dapat 1 poin. Lalu kita jawab, tekan A 8 ya, sampai 5 poin. Kita coba salahin 1 kali. Misal 5,4 misalnya 10 ya. Nah, di sini salah. Lalu jadi ini tampilannya kalau salah ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk player 2 nih, untuk menjawab salah. Jawaban yang benar adalah 9. Oke, kita coba kasih menang dulu ya. 13. Lalu lagi 2 ya. 1 15 ya. Oke, ini harusnya udah menang ya. Oke, jadi ini tampilannya teman-teman. Kalau untuk ini sebenarnya ini bukan error. Ini kalau yang saya baca itu kayak semestinya memang begini, karena kita pakai inputnya ini yang sederhana. Kita pakai apa ya tadi ya, tampilan kalau nggak salah ya. Pakainya di mana? Ini kita pakainya yang ini. Yang mana ini artinya dia itu mau membersihkan hasil inputan yang kita sudah lakukan. Nah, karena kita pakai inputan yang sederhana, jadi hal ini tuh sebenarnya wajar terjadi. Sebenarnya ada cara untuk supaya ini kita bisa bersihkan. Cuman itu akan sangat ribet. Jadi karena ini hanya program sederhana, jadi kita pakai yang ini saja. Ya, oke. Jadi demikianlah eh, program dari kelompok 5, program kuis matematika. Jika ada salah-salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.